Assalamualaikum, balik lagi sama gue, Ilham Alkatiri. Konten ini gue mau ngebahas beberapa hal menarik banget. Ini gue mau ngebahas tentang Timnas Indonesia, berita terbarunya. Martin Paes, sepertinya dia bisa bermain untuk Indonesia tanpa harus melakukan sidang dengan CAS-nya itu. Terus ada kabar juga, nanti gue akan kasih tahu jadwal agenda Timnas kita. TC-nya kapan, berangkatnya kapan, tanding lawan Saudi dulu, terus lawan Australia, di mana venue-nya. Terus beberapa hal lagi ada tentang sepak bola putri kita, timnas kita, ada gelombang pemain diaspora yang berdatangan, total sekarang ada 4, siapa aja pemainnya, kemarin uji coba, gimana penampilannya, gue akan sampaikan semua di video kali ini. Tapi sebelumnya gue minta sama kalian untuk, like video gue, karena dengan kalian like, gue ingetin, ratingnya bagus dan video gue semakin disebar. Jadi, kalian bantu pencet tombol like-nya aja. Dan selain itu, ini lebih dahsyat daripada berita yang akan gue sampaikan. Yaitu ini yang lo lihat di samping gue. Ya salam. Gue baru produksi lagi. Dengerin, jangan di skip. Kan kemarin gue sempat bikin parfum tuh. Ternyata ada orang iseng lah. Ada orang yang mungkin iri hati. Jadi dia mempermasalahkan tentang perizinannya. Kali ini gue udah bikin. Ini 2 yang baru gue launching. Ini 10 mili, ini 30 mili. Gue izinnya, BPOM-nya, dan lain-lain, semua udah rapi. Jadi ini gue akan jual dengan sangat aman. Dan harganya murah banget, jauh di bawah 100.000. Udah nggak kebayang. Ini sangat amat murah dan wanginya, kalau gue bisa jelaskan sedikit, ini wanginya itu segar, fresh, dan sedikit ada creamy-nya. Waduh, ini luar biasa banget. Lo kalau mau cobain, nggak apa-apa, lo beli yang ini dulu. Atau kalau misalkan lo udah percaya sama gue, karena gue berani menjamin ini bakal enak banget, lo bisa beli yang ini. Tapi kalau mau lebih ekonomis lagi, kalau mau lebih murah lagi, lo beli yang bundlingan. Jadi lo beli ini, dapat ini. Nanti gue akan kasih linknya. Ini gue pajang di sini. Supaya aroma-aromanya nanti tercium sama gue sambil gue membawakan konten tentang Timnas Indonesia. Jadi linknya akan gue taruh di deskripsi. Atau lo bisa di TikTok shop gue. Atau lo bisa di beberapa platform yang akan gue taruh di deskripsi. Lo tinggal pilih aja ntar di sana. Lo bisa beli dari manapun yang lo mau. Tapi kalau misalkan lo ngeliatnya di TikTok, lo bisa langsung check out dari keranjang kuning yang gue taruh di bawah. Oke. Nanti di tengah-tengah gue akan masukin lagi parfum. Soalnya wanginya ini gue padahal ketutup rapet. Ya salam. Wanginya gue gak kebohong. Wangi gila. Lo percaya deh urusan parfum sama gue deh. Oke. Gue mau langsung mulai. Ini yang pertama, masalah Martin Paes. Jadi Martin Paes ini sebenarnya PSSI masih ragu dengan dia bisa tampil atau enggak nanti ketika di round 3 Timnas Indonesia bermain lagi gitu. Ketika lawan Saudi, lawan Australia, nah PSSI masih abu-abu nih apakah si Paes ini bisa main atau enggak. Tapi yang pasti dia ini sebenarnya bisa sidang tanpa bisa jadi resmi pemain Indonesia ini tanpa harus melakukan sidang di CAS dulu. Karena apa? Ada usulan dari Pak Hassani Abdul Ghani di kontennya, dia bilang sebenarnya ada celah di FIFA yang kita tuh sebenarnya bisa bandingin ke FIFA gitu. Jadi langkahnya harusnya jangan ke CAS dulu menurut dia. Langkahnya harusnya ke FIFA dulu, kita banding dengan FIFA. Kan kita tahu sendiri Pak Erik ketua umum kita ini kedekatan dengan FIFA-nya dan sakti banget ke beberapa kemauannya selalu diikuti oleh FIFA. Jadi dia memang dekat banget. Nah, mungkin kalau kita banding dengan FIFA karena kedekatannya itu akhirnya bisa memutuskan kalau si Paes ini bisa main di Indonesia tanpa sidang ke CAS dulu sebenarnya. Nah, kalau misalkan di FIFA-nya dibatalin, misalkan di FIFA-nya ditolak gitu, nggak bisa, udah kita nyerah. Lo silakan ke CAS aja. Nah, baru kita ke CAS gitu. Itu harusnya step kedua setelah kita ke FIFA. Tapi menurut Pak Hassani ini mungkin ya PSSI kenapa langsung sidang di sana dulu, nggak mengajukan ke FIFA dulu. Terus dia menyarankan, dia bilang harusnya kalau gue bisa menyarankan atau di kalimatnya dia bilang berangkat ke sana, langsung ketemu tim legalnya dari FIFA, langsung obrolin, mudah-mudahan kalau misalkan ketemu, itu bisa lebih cepat prosesnya. Menurut dia kayak gitu. Oke? Terus, yang berikutnya tentang putaran ketiga ini. Jadi pertama itu kita akan tanding di catatan gue itu di bulan September ada 2 pertandingan. Di bulan September ini ada 2 pertandingan. Jadi, tanggal 5-nya itu kita akan main ke Saudi, terbang di Saudi. Yang tanggal 10-nya itu akan main di Indonesia. Nah, kelihatannya akan bermainnya di Surabaya. Karena apa? Karena di Jakarta itu akan ada kedatangan tokoh
tokoh dunia, apa namanya, akan ke Jakarta. Paus Fransiskus dia akan datang ke Jakarta. Nah itu kayaknya harus steril. Jadi kita bukan masalah GBK lagi, emang juga rumputnya juga masih diganti sekarang kan. Rumputnya diganti, cuman agak antik urusan rumput. Gue lupa lagi, gak gue catat di sini. Gue tadi mau ngebahas tuh, gatel bener gue. Rumput digantinya kayak bajak sawah. Kayak lagi ke bajak sawah. Harusnya kan pakai rumput gulung atau apa. Cuma gue nggak tahu deh. Mungkin ada teknologi baru yang di apa namanya diputar-putar tanahnya. Gue nggak ngerti deh. Tapi rasanya sih gue belum pernah lihat ngeganti rumput kayak gitu. Agak antik emang gitu. Oke, lanjutin tadi. Jadi tanggal 5-nya kita lawan Saudi, main di Jeddah. Jeddah ini dia kayak GBK-nya kita deh. Ini stadion yang apa namanya King Abdul Aziz Sport City. Ini stadion yang paling rawan di sana. Bahkan Brazil dan Argentina pun pernah main di sana waktu itu. Terus selama itu stadion dipakai sama timnasnya, dia belum pernah dikalahkan di stadion itu gitu. Jadi ada 10 pertandingan, mereka menang di sana dan cuma 2 kali seri melawan tim-tim yang dari Asia. Ini agak ngeri juga kalau kita bisa datang ke sana. Ya lawan Saudi pun sebenarnya nggak semua orang yakin bisa mengalahkan Saudi ya. Cuman kemungkinan ada, tapi tetap aja ini stadion yang perlu dikhawatirkan sama para pemain timnas Indonesia. Oke? Jadi sebelum ke Saudi, di Indonesianya nanti lawan Australia itu yang tadi gue bilang di Surabaya itu di Gelora Bung Tomo. Kayaknya udah fix deh, soalnya udah dirilis sama PSSI-nya. Terus sebelum berangkat ke Saudi ini akan melakukan TC dulu di Jakarta. Jadi pemain semua datang TC di Jakarta mungkin beberapa hari persiapan baru mereka berangkat langsung ke Saudi. Berarti itu di awal bulan September di tanggal 1 itu udah apa namanya udah suasana timnas itu udah kembali lagi gitu, udah seru lagi. Karena silih berdatangan di awal bulan ini untuk melakukan latihan dan ya mudah-mudahan nggak ada kendala. Kan yang gue tahu itu kan biasanya TC itu kan 2 hari kalau masalah timnas Indonesia ya. Kali ini udah dijadwalkan kalau misalkan TC untuk timnas itu sekitar 5 harian deh kalau nggak salah. Nah itu mudah-mudahan sesuai dan pemain-pemain yang ada di luar negeri itu bisa datang tepat waktu. Mudah-mudahan. Karena ini lawannya Saudi, agak ngeri juga. Oke. Terus Elkan Bagot ini memang apa namanya ada permasalahan, sempat ada permasalahan, tapi itu hal yang wajar. Karena hampir semua pemain banyak di seluruh dunia pun sempat punya permasalahan dengan pelatihnya, sempat punya permasalahan dengan manajer timnya, sempat punya permasalahan dengan federasinya. Itu biasa banget. Nah, Elkan Bagot kemarin kayaknya sempat bermasalah. Tapi dia itu atau PSSI itu masih menjaga komunikasi dengan si Elkan Bagot. Masih baik-baik aja, nggak ada permasalahan. Dan kemungkinan besar, kata Sekjen PSSI itu Elkan Bagot itu nanti di putaran ketiga dia akan pasti dipanggil gitu. Nah, selain kita pengen tim ini lengkap, kehadiran Elkan Bagot juga sangat dibutuhkan karena kan ada beberapa pemain kita yang harus absen untuk ngebela timnas Indonesia nanti di putaran ketiga di awal-awal pertandingannya gitu. Jadi Elkan Bagot kayaknya akan balik lagi dan kita sebagai supporter, sebagai pecinta timnas, sebagai warga Indonesia kita harus stop karena banyak banget yang ngebully dia, yang dinyatakan alah lo mana rasa nasionalis lo. Rasa nasionalis lo ditanyain kayak gitu. Ya itu kejauhan lah. Jadi orang punya sedikit permasalahan pribadi, mungkin ada sesuatu yang kita nggak tahu. Kalaupun dia jelasin mungkin kita ngerti, tapi dia bukan tipikal orang yang mau ngejelasin. Mungkin kayak gitu. Positive thinking aja, jadi nggak capek loh. Nanti kalau negatif thinking mulu sakit eranya. Hati sakit, jiwa sakit. Bau badannya lagi. Udah hati sakit, jiwa sakit, badannya bau. Ya salah muncul lagi nih. Udah. Oke, minyak wangi Alkaz. Gila ini wanginya luar biasa. Lo cek di deskripsi, linknya ada. Lo bisa beli di Tokped, lo bisa di Shopee, lo bisa beli di TikTok Shop. Lo bisa, nanti ada IG-nya. Gue lagi baru bikin IG-nya. Ntar lo bantu follow juga IG-nya. Kesian, baru 6 orang apa yang follow. Itu juga keluarga gue lagi yang follow. Oke, lanjut. Nanti kalau misalkan lo pada beli, kalau misalnya lo beli si parfum gue-nya, nanti lo reviewnya itu penting banget tuh, karena gue baru ngebangun Tokopedia yang baru khusus buat ini. Lo kasih reviewnya yang bagus-bagus. Jadi kalau misalkan ada orang yang bukan yang biasa nonton gue, dia ngeliat review dari kalian nih, wah gila bener, ajib nih ternyata nih. Tapi jujur nggak apa-apa ya. Tapi gue minta lo kasih review yang bagus di semua platform yang misalkan kalian beli.
beli, tolongin gue. Gue ngoceh nyiapin sedikit nyari fulus. Karena gue gini, gue bertekad ada sebagian dari keuntungan ini yang akan gue sedekahkan gitu di setiap penjualannya, insya Allah. Jadi kalau lo beli secara nggak langsung lo ikut sedekah juga. Nanti kemana aliran dananya gue akan update untuk kalian, insya Allah. Jadi support brand lokal. Timnas Putri sekarang. Timnas Putri ini kedatangan 4 pemain keturunan diaspora melalui proses naturalisasinya. Dia itu adalah namanya Noah Leatomu. Terus ada Estela Lupati, itu kemarin udah sering banget berseliaran di mana-mana, udah latihan, udah segala macam. Yang terbaru adalah Sydney Hooper. Sama satu lagi Amira apa gitu nama belakangnya, gue nggak tahu. Tapi yang terbaru adalah Sydney Hooper dan si Amira ini. Estela sama si Noah ini bagus banget mainnya. Nah, si Hooper ini luar biasa fenomenal. Posisi dia gelandang serang, padahal kemarin di uji coba itu, di latihan kemarin, dia berhasil nyetak 2 gol. Ini orang bagus banget, badannya tinggi, gede, itu maksudnya pemain bola banget lah, pemain bola cewek banget gitu. Terus ini orang keturunan dari Amerika, dan tadi posisinya di gelandang serang. Terus yang satu lagi, kemarin di pertandingan itu yang dimainin cuma 3, Noah, Estela, sama si Sydney Hooper ini, Hooper, gue nggak tahu. Nah, yang si Amira ini nggak dimainin karena dia baru banget sampai di Jakarta gitu. Jadi dia belum sempat latihan mungkin, jadi dia nggak bisa ikut serta di pertandingan itu. Gue penasaran ngeliat yang ini. Mudah-mudahan akan ada lagi, karena susah. Sebenarnya kita lebih butuh pemain keturunan di Timnas Putri dibanding, ya nggak, yang cowok juga kita butuh sih. Tapi yang di perempuan kita butuh, karena di perempuan nggak ada sumbernya. Kalau yang cowok masih mending ada Liga 1 gitu. Liga terbaik semuka bumi. Tapi kalau yang perempuan nggak ada, mau ngambil dari mana gitu. Nggak ada stok pemainnya, nggak ada latihan yang rutin, nggak ada pertandingan yang rutin. Yang ini cukup, menyulitkan si pelatih. Kira-kira dapat pemain dari mana. Dan alhamdulillah solusinya adalah pemain-pemain keturunan ini. Gue ulangin, ada si Noah, ada Estela, ada Sydney, sama satu lagi ada Amira. Oke, itu dia berita yang bisa gue sampaikan ke kalian hari ini. Jangan lupa di like, yang udah subscribe dibunyiin tombol loncengnya, sama dibeli parfumnya. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.